Barusan cerita yang jenengan sampaikan itu bagian dari pemantapan kita ya, bahwa Allah itu akan menghadirkan kita akan masalah rezeki. Dan juga itu cerita juga sama halnya dengan perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, di mana Nabi Musa dalam perjalanan Nabi Khidir itu ada istilahnya di endingnya Nabi Khidir menceritakan jangan tanya-tanya dan segalanya. Terkadang kita kita itu naik turun iman kita untuk mematangkan bagaimana upaya kita agar iman kita itu terhadap hal seperti itu biar menguatkan. Dan pada dasarnya kita nilai-nilai cerita seperti tadi itu kan masih labil. Bagaimana untuk menguatkan keyakinan kita seperti hal yang kita sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi jangankan selevel kita ya, selevel kita yang memang pengetahuan kita peroleh dari luar. Dari luar itu artinya ya diomongi, ya dikandani, ya krungu, ngono ya maca gitu ya. Sekelas Nabi Musa saja tadi itu ketika ingin membuktikan bahwa hidup itu diatur oleh Tuhannya, dia bilang, "Duh Gusti, aku pengen eruh jenengan piye?" Nah, piye cara untuk saya bisa untuk yakin betul bahwa semua ini berada di genggaman kekuasaan. Ya apa carane Gusti? Aku sok ngono kuwi. Pasrah sumarah bahwa semua ini memang kudrat iradahmu, ngono wae. Aku dengan kei apa wujud yang harus saya jalani, yang harus saya lewati, itu tidak pernah bicara ini aku, tetapi ini engkau. Ya apa ya aku sok roh. Apa jare Gusti Allah? Wis deloken saeku. Nek gunung iku isa utuh, mari ngene ya deloken isa utuh awakmu roh aku. Tapi apa yang terjadi? Hancur, gunung lebur. Nah, ternyata kadang-kala orang itu perlu dikeplak sampai semaput lagi iso ngerti. Makanya bangkit dari kubur itulah kebenaran yang esensial. Baik jenengan ku lagi percaya temen wis tangi teko kuburan. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, yang kedua contoh Ibrahim. Ibrahim kurang ya apa? Di dalam mencari kekuasaan Tuhannya, kemudian bertauhid kepadanya, sampai mengatakan aku beriman dengan Tuhan yang mencipta alam ini, gitu. Itu pengamatan yang luar biasa, tafakur yang sangat mendalam. Itu pun di ujungnya masih bertanya, ya opo Gusti jenengan iso nguripke ing dalam barang sing wis mati. Artinya apa? Dalam kehidupan ada kematian, dalam kematian ada kehidupan. Iku piye carane memahami Gusti? Aku gak ngeh. Walaupun aku sudah mengalami ujian yang seperti ini. Bojoku tak dekek ning kono misalkan ya toh. Yang tidak ada tanaman, sudah kemudian kau cukupi. Tidak mungkin istri dan anakku hidup di tempat seperti itu. Tapi engkau yang maha menghidupkan. Aku alami, aku jalani. Tapi tetap ada pertanyaan. Ya apa carane Gusti? Ya kan? Nah, sampai akhirnya diperintah seperti itu. Nah, oleh karenanya iman yang fluktuasi itu aksiru bidzikrillah. Jadi perbanyaklah engkau berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadikan nafas keluar masuk di dalam rongga alat pernapasan kita itu dengan kalimat nafi isbat. Nafi itu la ilaha, itu nafi, menghilangkan semua yang ada, semua yang mewujud ini. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Kalimat isbatnya ada kecuali Allah, kecuali Allah. Nek iso ngono ya kabeh Gusti Allah. Kabeh Gusti ngono ya. Nek iso la ilaha illallah kedawan, ya no Allah. Kesandung Allah. Kowe tok bareng kok wih, apik iki Allah. Ngono lho ya. Nanti aja terus kok apik nafsune sing muncul. Api nafsunya pengen menghaki, ingin memiliki. Enggak, Allah ini, Allah ya. Jadi aksiru dzikr, perbanyak untuk berzikir jika kamu ingin iman kamu dalam keadaan stabil. Yang kedua,
itu dzikrul maut, itu juga penting. Jadi kita mengingat titik kematian kita. Jadi metodenya setiap melangkah kita mau mati, kita mau mati gitu. Kita meninggalkan kehidupan menuju kematian, ya kan gitu. Itu kalau kita bisa stabilkan di dalam mindset kita, insya Allah kita tidak banyak duka ketika berhadapan dengan musibah. Tapi kita juga tidak banyak ketawa ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Semua kita menyadari bahwa semua akan kita tinggalin, semua akan kita dan yang akan abadi adalah bekas-bekas telapak kaki kita berpijak di apa, kebaikankah, keburukankah, itu terus berjalan seperti itu. Duduk di sini, alhamdulillah bisa berbagi kebaikan. Jalan di sana, alhamdulillah bisa berbagi kebaikan. Walau belum bisa dimengerti orang lain kadangkala, ya, jenengan ngaji terus, nok kene ngaji, nok kono ngaji, nok maca Quran terus ngono, durung karuan bojone sampean nganggep apik. Durung karuan tanggane sampean nganggep apik. Iki cah gendeng iki. Ya. Kok nggak wirid ngono la ilaha illallah. Kok mlakune kok la ilaha illallah. Wah, delemeng arek iki wis gak waras. Boleh jadi itu terwujud dalam hidup kita. Tapi yakinlah ketika itu dibingkai dzikrullah, ketika dibingkai dzikrul maut, maka hati akan agak lebih stabil daripada kemudian jenengan hidup abadi. Akhirnya apa? Di sini ada kelengahan dan kelalaian untuk kehati-hatian. Yang ketiga, itu kan Nabi nyawuh, nek pengen jaga iman ya amal. Karena amal sholih itu memperkuat iman. Amal salah itu memperlemah. Maka beramal kebaikan terus, beramal kesolihan, beramal kebenaran, insya Allah. Walau pahit, ya, melakukan yang baik itu kadang-kadang pahitnya luar biasa. Ya. Jadi gitu ya. Baik, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Kenapa? Nggih, sik, turun. Nggih, monggo sithik. Nggih, Pak, nggih. Nun sewu. Nggih. Oh, bukan mereka berkata agama sebagai sumber kemandekan. Di RUU Sisdiknas itu kan kata-kata agama, iman itu kan tidak ditulis, gitu. Nah itu yang kita protes. Kalau itu dibiarin, jangan-jangan filosofi yang dipakai adalah agama itu dianggap sebagai sumber kemunduran atau kemandekan. Loh, kalau itu yang dilakukan, betapa kerangka berpikirnya ini sangat tragis, karena ujungnya akan menghancurkan terhadap kehidupan yang mesti kita jalani berdasar agama, karena kita punya ketuhanan yang maha esa. Jadi kemarin kita diskusi bagaimana penguatan pendidikan Islam. Makanya kita minta seperti kata-kata madrasah, pesantren yang itu produk daripada budaya keagamaan Islam, itu jangan sampai dinegasikan, dihilangkan ya, dari dokumen-dokumen resmi yang ada di sistem perundangan dalam kehidupan kebangsaan kita. Responnya bagus, mereka responnya bagus ya. Itu jadi maksud saya kita beritahukan bahwa Islam itu alternatif yang terbaik di dalam menyelesaikan problem keumatan, karena ilmu yang diajarkan oleh Islam itu tidak hanya dimensi material, tapi ada dimensi non material, spiritual. Tidak hanya saat dunia, tapi ada sebelum dunia dibicarakan, setelah dunia juga dikupas. Nah itulah yang saya katakan, ketika pengetahuan kita itu hanya bersumber pada rasa, indrawi kita, akal kita, filsafat kita, ini tidak mampu menembus sebelum dan setelah. Maka lahir seperti teori Darwin gitu ya. Manusia itu nenek moyangnya adalah, loh kok banter sampean? Ojo-ojo mengimani, padahal tidak. Kita itu min Adam, dan Adam dari awal diberi karakter yang berbeda. Kenapa? Fanafaktu firuki, karena dimbuskan namanya ruhku gitu loh. Kalau yang lain tidak digunakan wanafaktu min ruhi. Oke, ngoten Bang. Jadi kita ketemu dengan mereka,
ngobrol pintar terkait dengan gimana supaya lembaga-lembaga keagamaan yang berada di garis pendidikan itu tetap mendapat apresiasi yang semestinya, karena kita lahir dulu sebagai bangsa ini didahului dengan gerakan keagamaan. Jadi ini gak ono NU, gak ono Muhammadiyah, gak ono Al-Irsyad, gak ono, kira-kira kebangkitan kita ya belum sampai puncak kemerdekaan. Nah sekarang ini kalau itu kemudian dihilangkan, insya Allah kita kembali kepada penjajahan gaya baru, ya toh. Tembiyen sing jajah iku wujude menungso, liya bangsa, iso-iso saiki wujude duduk menungso. Wujude teknologi-teknologi yang kemudian bisa untuk mengeksploitasi kekayaan kita dengan sebesar-besarnya. Maka butuh pelurusan. Yang meluruskan adalah faham agama yang benar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.